Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami sekali lagi sharing tentang tentunya tata laksana karsinoma tiroid dilihat dari bedah. Kita tahu bahwa kanker tiroid makin lama makin meningkat. Kenapa? Ya tentunya semakin banyak orang yang makin mengerti dan semakin banyak juga screening yang dilakukan. Dilihat di situ projecting dari insidensi kanker tiroid meningkat dan meningkat. Tahun 2030 dikatakan dia merupakan yang kedua pada wanita dan ketiga pada pria. Berbeda sama breast, yang breast tetap biasa meningkat tetapi tidak seperti thyroid. Dan yang lebih baiknya, jadi ada yang lebih baik insiden meningkat tetapi angka kematian tetap stabil dikatakan. Jadi insidensi meningkat terus tetapi mortalita ya sekitar situ saja. Artinya apa? Di sini kasusnya meningkat, tetapi nanti yang akan muncul, yang akan banyak adalah rekurensi. Nah, kita lihat seperti ini. Survival remains stable, tetap stabil saja. Tetapi angka rekurensinya makin meningkat. Tentunya ini merupakan dampak dari treatment yang telah dilakukan, tetapi juga perangai biologis sel-sel kanker tiroid yang makin lama kita dapatkan makin berkembang. Varian-varian agresif kalau diikuti makin lama makin bertambah. Dan rekurensi tadi dikatakan dalam 5 tahun, dan rekurensi paling sering rekurensi lokal. Sekali lagi di situ tentunya adanya bagaimana kita melakukan tata laksana lokal yang harus jauh lebih baik lagi. Dan karena rekurensi lokal diperlukan beberapa tindakan surgery kembali, bahkan juga radioiodine treatment. Sampai saat ini standar surgery adalah open transcervical thyroidectomy. Nah, di samping tindakan surgery yang merupakan yang pertama, juga tentu akan diikuti dengan treatment adjuvan. Apakah radioiodine, supresi, radiasi eksterna, bahkan juga sekarang mungkin kemoterapi, targeted terapi, dan multi kinase inhibitor. Kami mengingatkan kembali, ini sudah sering slide-nya keluar, indikasi untuk tindakan surgery yang pertama adalah terbukti ataupun suspicious adanya malignansi, keganasan. Yang kedua tentunya benign yang sudah simptomatik, benign yang tambah membesar, yang menyebabkan kompresi, letaknya substernal, dan yang terakhir yang dua adalah cosmetic deformity maupun patient preference. Dan satu lagi yang masih terjadi sampai saat ini adalah diagnostik. Bayangkan kita membuat diagnostik melalui tindakan surgery. Padahal di era yang sudah sampai era yang sangat baik ini, kita banyak FNAB, CNB, molecular diagnostik, masih tetap ada tempat-tempat yang belum kita dapat tegakkan diagnosis, sehingga yang harusnya tidak perlu dilakukan surgery, terpaksa kita tetap melakukan diagnostik surgery, walaupun nanti hasilnya ternyata tidak ganas. Beberapa tipe dari tindakan surgery, mulai dari yang sangat ringan, ischemectomy, terus lobectomy, smallbectomy, total, kemudian dia yang pada yang stadium lanjut akan extension ke sekitar, sehingga akan dilakukan tracheal resection, sternotomy, dan tidak cukup untuk lokal kontrol, kita juga harus melakukan kontrol regional, sehingga juga dilakukan diseksi kelenjar getah bening regional. Pada kasus yang sudah advance mungkin
hanya sampai dilakukan debulking saja. Kembali riwayat sedikit bahwa tindakan surgery yang paling lama di beberapa tindakan-tindakan tadi treatment dikatakan 2700 sebelum BC dikatakan ada mention dari Cina mengatakan goiter di situ. Tetapi tindakan surgery yang pertama dilakukan sekitar tahun 1000 AD di situ oleh Abu Qasim Zahrawi, dikatakan bapak surgery dikatakan pada saat itu. Dia melakukan tindakan surgery dengan kontrol perdarahan, dengan ligasi dan dengan besi panas, tetapi masih banyak terjadi komplikasi perdarahan. Kita lihat di situ alat-alatnya, tetapi pada saat itu dia sudah bisa melakukan tindakan surgery. Namun dalam perkembangannya, Idanus maupun Desault mengatakan mereka melakukan tindakan surgery, tetapi setelah itu pasiennya juga meninggal akibat perdarahan. Bahkan Samuel de Gross menyatakan sangat berisiko, tidak ada seorang dokter bedah pun yang berani melakukan tindakan ini karena sangat berisiko pada saat-saat itu. Pada abad-abad 18, abad 19 sangat berisiko. Bahkan dikatakan tindakan ini tindakan yang horrid butchery di Amerika, Paul Hardy di Europe, dan di Britain dikatakan proceeding by no means to be thought. Tidak ada yang mau melakukan tindakan itu karena sangat berisiko. Tetapi dalam perkembangannya dikatakan ini beberapa, ada 7 orang yang sangat berjasa dalam operasi tiroid yang pada saat itu. Tentunya seiring dengan berkembangnya ditemukan antiseptik, kontrol perdarahan, dan upaya-upaya yang lain sehingga perdarahan pada saat itu dapat diatasi dengan baik. Oleh yang terkenal adalah Kocher pada ophthalmic surgery. Dia melakukan 5.000 pembedahan pada saat itu dengan mortalitas 0,5%. Bayangkan sebelumnya 40% meninggal. Sehingga di Paris mereka menyetop tidak boleh ada lagi tindakan surgery pada saat itu. Tapi makin lama makin baik. Inilah tindakan Kocher. Kalau kita lihat ada bekas insisi di depan yang terlihat secara langsung. Tentunya pada mereka tidak memakai penutup leher. Tentu operasi surgery akan menimbulkan dampak. Bisa ada scarring, ada discomfort, rasa tidak nyaman, ada cost di situ, komplikasi, bahkan potensial lifelong medication pada yang total tiroidektomi. Kita lihat itu total tiroidektomi, ada subtotal, ada partial. Tentunya ini akan dibedakan dengan mana yang total, mana yang ismolobektomi. Itu tentunya didapat pada pasien-pasien yang termasuk dalam kelompok resiko rendah. Adalah pada ukuran di bawah 4 cm, tidak ada eksternal extratheroidal extension, bukan merupakan varian agresif, bisa dilakukan tindakan lobektomi saja ataupun ismolobektomi. Tidak perlu dilakukan total tiroidektomi. Klasifikasi yang digunakan adalah EMAS ataupun ages. Di situ usia, jenis kelamin, ekstensi, metastasis, dan size. Nah, seperti ini total tiroidektomi. Jadi keduanya, sehingga tentunya pasien tersebut harus medication lifelong. Di samping total, di samping lokal, tadi saya katakan adalah diseksi leher. Karena terutama papillary type itu akan terjadi metastasis ke kelenjar getah bening yang regional. Pertama yang kami sampaikan di sini adalah diseksi leher sentral. Ini dilakukan di level 6, jadi di sekitar tiroid. Ada delvian, ada pre, ada paratracheal,
bahkan ke mediastinal juga akan dilakukan diangkat kalau terbukti positif. Tapi kemudian juga ada yang lateral, bahkan modifikasi radikal. Semuanya diangkat seperti contoh ini bilateral radikal, tentu sudah sangat-sangat advance sehingga bisa menyebabkan komplikasi bermacam-macam. Pada kasus yang tidak bisa kita angkat, tetap kita upayakan debulking, terutama pada thyroid karena ada upaya treatment selanjutnya berupa radioiodine. Kita perlu mengangkat sebanyak mungkin kelenjar tiroid tersebut. Bahkan pada kasus yang advance, anaplastik, kita perlu terapi paliatif surgery. Komplikasi tentu cukup banyak, bervariasi mulai cedera saraf, perdarahan, hipokalsemia, bahkan terjadi thyroid storm yang sangat jarang sekali lagi kita dengar karena perioperatif kita yang sudah sangat baik. Kami lanjutkan saja untuk komplikasi. Ya, jadi era untuk patient safety sudah teratasi tahun abad 19 yang lalu, mulai dari Kocher. Orang berkembang, sekarang eranya kosmetik. Orang merasa tidak nyaman, walaupun sudah safety, tetapi kalau ada bekas, tetap pasien kurang nyaman. Sehingga dipikirkan bagaimana mengupayakan operasi safety, patient safety, tetapi juga secara kosmetik dapat diterima oleh pasien. Bayangkan itu ada bekas, yang kedua seperti itu. Eranya era milenium adalah era endoskopi. Area nodes ataupun transoral tiroidektomi, dan juga sekarang eranya adalah robotik tiroidektomi. Prinsipnya sama, adalah mengangkat tiroid dan juga melakukan diseksi kelenjar getah bening regional. Tetapi caranya saja yang makin baik dan makin presisi, sehingga upaya tadi untuk patient safety dan kosmetik bisa tercapai dengan baik. Ada beberapa evolusi tadi, ini endoskopi, bahkan juga teknik-teknik untuk minimal invasif sudah sangat berkembang, bervariasi, bisa dari aksila, dari breast, dari leher, dari oral. Yang sekarang yang terbaru adalah dari oral. Ini beberapa RSM kita sudah bisa melakukan itu dari berbagai teknik, dari aksila, dari retroaurikuler, dari oral, juga dari melakukan diseksi yang dari kraniokaudal dan kaudokranial. Dan saat ini yang terbaru adalah peroral endoskopi. Kenapa memilih transoral? Karena secara kosmetik jauh lebih baik, tidak terlihat karena di dalam. Bisa melakukan approach yang sangat baik seperti open tiroidektomi, bisa melakukan total, bisa melakukan diseksi sentral yang seperti tadi, dan jaraknya semakin sempit dan mudah untuk dilakukan dengan alat-alat endoskopi maupun dengan alat-alat robotik yang saat ini semakin banyak. Nah, seperti itu. Ini transoral melewati vestibular. Ada sedikit ini. Nah, di dalam seperti itu melakukan tindakan open tetapi melalui tempat yang sempit menggunakan endoskopi. Nah, dari sana nanti bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Oke, saya lanjutkan saja. Ini sudah diangkat tiroidnya, dan secara penglihatan mencari nervus akan jauh lebih jelas karena ada magnifier, ada pembesaran di situ, semakin jelas sehingga akan mudah melihat di mana nervus recurrens laryngeus, di mana harus mengikat dan sebagainya. Jadi sangat aman. Dan ini ya diangkat, dikeluarkan melalui endobag, kemudian dijahit seperti biasa.
Saya lanjutkan saja. Ini dia, tentu ada bekas di dalam. Ya. Kemudian pada saat ini juga dibandingkan dengan transoral maupun dengan konvensional, hasilnya kurang lebih hampir sama. Tentu efek kosmetik akan muncul lebih baik pada mereka yang dilakukan secara endoskopi. Begitu juga dengan beberapa teknik-teknik yang lain, ada teknik melalui breast, ada melalui aksila dan sebagainya. Secara outcome sama dengan open thyroidectomy. Dan bagaimana dengan diseksi leher? Diseksi leher juga tidak open lagi sekarang, tetapi melalui endoskopi seperti ini, melalui breast bilateral. Ada yang juga melalui sternal. Ini dia, dari atas, dari bawah, untuk mendapatkan diseksi yang maksimal. Itu dia di dalam, sudah mulai dibuka, dicari. Jadi membuat rongga baru yang tadinya tidak ada rongga. Berbeda dengan laparoskopi. Laparoskopi sangat enak sekali karena sudah ada rongga seperti ini. Tetapi pada thyroidectomy sangat sulit karena harus meng-create rongga dulu, barulah bisa melakukan tindakan seperti ini. Itu sternocleido yang harus dipotong, dibuka. Saya cepatkan saja. Kemudian seperti itu contoh, di sana terlihat ada vena jugularis, ada karotis interna, dan dengan andal endoskopi cukup jelas, aman, dan dapat dilakukan dengan baik. Nah, ada juga sekarang dengan menggunakan Bavans, ya. Ini semuanya upaya-upaya untuk melakukan diseksi dan thyroidectomy. Dan terakhir ini, kalau kita melakukan open diseksi seperti ini melalui open yang kita buka. Ya, saya minta tambahan waktu sedikit lagi. Kemudian setelah itu dibuka, diambil semua. Nah, itu semuanya melalui open diseksi untuk thyroidectomy-nya. Nah, sehingga skarnya akan tidak terlihat lagi di depan, tetapi lebih tersembunyi. Kami lanjutkan. Dan terakhir adalah robotik. Robotik semakin lama semakin banyak. Intinya mengangkat benda yang sama, tetapi menggunakan teknologi sehingga lebih presisi, semakin tidak terlihat, menggunakan teknik-teknik bagaimana supaya bisa diambil dan bisa saja dilakukan dengan tempat yang berbeda. Itu dia. Alatnya cukup rumit, cukup banyak, tetapi dokter bedahnya hanya bekerja di satu tempat, di pojok saja. Nah, terakhir slide saya ini tentang hasil dari transoral endoscopic robotic thyroidectomy. Mereka melakukan pada T1 sampai T3, N0 dan N1A. Artinya mereka melakukan total thyroidectomy dan diseksi atau CND. Mereka mendapatkan di sini stage-nya dengan initial risk-nya stage 1 9894 dan stage 2 5,2, sedangkan initial risk adalah 71 sampai 26. Overall survival tentu kita tahu thyroid cukup baik, rekurensinya 0%, sedangkan dynamic risk stratifikasinya 98,2%, dapat dikatakan acceptable response. Waktu sudah habis, saya lanjutkan saja terakhir. Nah, evolusi yang ada adalah yang tadinya open thyroidectomy sudah mulai menggunakan endoskopi, robotik, tetapi juga ada upaya-upaya deeskalasi. Yang tadi total, sekarang tidak perlu total, cukup lobektomi. Yang lobektomi mungkin tidak perlu surgery, cukup surveillance saja. Makin lama makin berkembang ke sana.
sehingga terjadilah deeskalasi maupun personalisasi of care. Dan saat ini adalah untuk tindakan surgery memang masih merupakan yang utama, tetapi para dokter harus dapat memilah-milah mana pasien yang memang harus perlu surgery. Pertama, tentu sesuai sama indikasi. Yang kedua, pilihan surgery-nya, apakah over treatment ataupun under treatment. Bahkan kalau kita lihat di sini, cukup jangan terlalu panas maupun jangan terlalu dingin. Yang sedang-sedang saja, yang pas, bagaimana kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga summary kami adalah surgery masih gold standard untuk karsinoma tiroid. Banyak approach sekarang berkembang, terjadi de-escalation surgery, not too much or little. 3 fokus yang utama, bagaimana patient safety, kosmetik, dan saat ini yang ditunggu adalah onkologi safety. Bagaimana tetap karsinoma tiroid dapat memberikan hasil yang survival tetap tinggi dan kita dapat menekan rekurensi. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dr. Alvita di sini. Kemudian ada TSH suppressive therapy, tadi kita sudah bahas, targetnya tergantung dari resiko, penilaian resiko dari pasien tersebut. Pada beberapa kasus bisa external beam radioterapi, dan juga systemic terapi seperti tyrosine kinase inhibitor. Saya nggak akan bahas terapi-terapi yang standar, saya akan bahas beberapa studi-studi terbaru terkait dengan low risk thyroid cancer. Tadi Dr. Edwin menyampaikan bahwa kejadian kanker tiroid dari tahun ke tahun terus meningkat. Kalau teman-teman lihat, yang paling meningkat paling tinggi adalah di Korea, karena mereka mengerjakan screening. Screening aktif semuanya dilakukan USG tiroid bagian medical check-up-nya. Kita tahu bahwa kalau kita screening umur-umur 40 tahun mungkin dapat sekitar 15% ada nodulnya. 60 tahun mungkin naik jadi 30%. Jadi mereka screeningnya banyak. Tapi tadi Dr. Edwin menyampaikan hal yang penting. Walaupun angkanya naik, mortalitasnya tidak naik. Jadi kenapa naik? Karena improve diagnostic teknik. Misalkan sekarang mungkin sebagian besar endokrinologis punya USG bedside, jadi bisa periksa. Beberapa medical check up sudah mengikut sertakan gitu ya, ada USG tiroid. Dan dengan banyaknya kasus-kasus yang ditemukan masih fase awal, banyak juga kita ketemu pasien-pasien kanker tiroid yang memang masih fase awal. Nah ini tentu saja membutuhkan pengelolaan yang mungkin berbeda dibandingkan pengelolaan kanker tiroid pada umumnya yang terapi surgical masih menjadi peranan utama. Ini contoh studi jangka panjang di Jepang ya, bagaimana melakukan active surveillance pada pasien-pasien dengan low risk papillary thyroid carcinoma. Kita lihat setelah 10 tahun membesar sekitar hanya 4,7%, dalam 20 tahun 6,9% dari diagnosis. Ada juga terjadi limfanidopati sekitar 1,6%, 20 tahun setelah diagnosis. Jadi ini membuat banyak expert mulai berpikir, jangan-jangan kasus-kasus yang risikonya rendah memang tidak perlu terlalu agresif treatmentnya. Nah ini ada satu penelitian juga menarik sekali bagaimana mereka melihat perbedaan perangai dari kasus-kasus low risk PTC. Teman-teman lihat yang stable disease ini paling banyak sekitar 78%. Tapi ada juga yang early increase, itu sekitar 10%. Ada juga nanti dia later increase. Ada juga bahkan yang dia decrease in tumor volume. Nah ini menarik sekali, nanti ke depannya mungkin kalau teknologi sudah berkembang lebih lanjut lagi, misalkan dengan molecular testing kita bisa bedakan mana tumor yang akan lanjut jadi tetap stable, mana yang akan early increase in tumor size. Tapi saat ini gambarnya dari studi itu dilihat bahwa memang ada beberapa kelompok sekitar 14-15% yang dia akan
membesar. Nah, ini salah satu meta-analisis yang cukup besar juga, active surveillance untuk early thyroid cancer. Diobservasi selama 3,5 tahun, new cervical lymph node metastasis 1,1%, yang dikonfirm lebih tinggi 3,6%, dan memang ada yang conversion to delayed surgery. Jadi baru kita diagnosis nggak langsung operasi, diobservasi. Setelah 3,5 tahun ternyata operasi. Nah, yang menarik sebenarnya sekitar sepertiganya itu ternyata yang konversi bukan karena pembesaran tumor, tapi karena pasiennya. Tadi selain Dr. Win ada patient preference. Kadang-kadang pasien itu stres, ada benjolan terus dalam tiroidnya gitu. Walaupun jinak sekalipun kadang-kadang tetap stres. Nah, ini udah confirm kanker, maka mungkin lebih stres lagi. Jadi ini poin penting bahwa mendiskusikan dengan pasien terkait pilihan terapi. Ini ada studi yang menarik juga terkait thyroid cancer specific anxiety over time. Teman-teman bisa lihat pasien-pasien yang akhirnya dikerjakan surgery, itu memang dari awal memang anxiety summary scale score-nya dia lebih tinggi dibandingkan yang tidak dikerjakan. Mungkin tergantung dari background pasiennya juga. Tapi over time, kita lihat penurunnya sama. Jadi after surgery pun tidak menurunkan anxiety-nya. Di situ dibahas bahwa pasien-pasien yang menerima edukasi yang lengkap atau adequate counseling dan education tentang opsi-opsinya, kelebihan kekurangannya masing-masing opsi, dia lebih puas gitu terhadap keputusan yang diambil. Apakah lanjut operasi atau hanya dilakukan observasi. Bukan hanya, mereka sebutnya active surveillance. Jadi bukan didiamkan, tapi dipantau secara aktif. Dan sangat jelas protokolnya, harus kontrol berapa bulan sekali, USG-nya apa yang harus dilihat. Nah, jadi dari studi-studi itu disimpulkan bahwa active surveillance ini dapat memberikan comparable oncological outcomes dengan safety profile yang lebih baik, tentu saja karena nggak dioperasi, reduce cost, dan preserve quality of life. Tapi yang paling meleh yang merah, for appropriately selected patients. Jadi yang paling penting adalah seleksi dari pasien. Jadi kita masuk ke era personalized care untuk pasien-pasien kita. Nah, apa yang ideal? 1, jenis kankernya papiler. 2, tumor size-nya jangan besar-besar, di bawah 1. Ada beberapa studi di bawah 1,5 misalkan. Tapi tidak cuma ukuran, letaknya itu jangan nempel organ penting. Jangan nempel trakea, jangan nempel ACC gitu. Ketiga, tidak ada bukti ekstensi ektatiroid. Keempat, tidak ada lymph node atau distant metastasis. Kelima, tidak ada subtipe cytological yang agresif. Makanya penting sekali, imagingnya penting, patologinya juga harus bagus. Ya, jadi active surveillance ini hanya dikerjakan pada selected cases. Adoptionnya memang baru di beberapa negara yang ada laporan cukup banyak, itu dari Jepang cukup banyak. Kedua dari Korea, mereka punya standardized ultrasound protokolnya. Kemudian di Cina itu juga cukup banyak laporan-laporannya. Kalau di Barat, di Amerika adopsinya hanya sekitar 15% dari survei yang mereka kerjakan. Di Eropa juga lebih sedikit. Nah ilmu di bidang mikrokarsinoma ini memang terus berkembang. Tadinya active surveillance, sekarang banyak berkembang, terutama awalnya dari Korea ya, terkait dengan thermal ablasi. Ini menjadi satu modalitas gitu, yang tadinya cuma surveillance, sekarang bisa dilakukan minimally invasive thyroid intervention. Bisa dengan RFA yang paling banyak, ada juga microwave ablation, ada laser thermal ablation, bisa intensity focus ultrasound. Di Indonesia yang tersedia sekarang RFA sama MWA, itu studinya paling banyak dengan RFA dan MWA. Ya, jadi tadinya active surveillance, sekarang lebih maju lagi dengan thermal ablation. Ini systematic review yang baru tahun 2025 dan ini sangat lengkap ya, memuat perbandingan antara thermal ablasi dengan operasi.
efficacy outcome-nya comparable, baik itu dari tumor progression dan juga recurrence free survival. Practical advantage-nya tentu saja resikonya lebih rendah untuk major complications, dirawat lebih pendek, waktu tindakannya lebih pendek, tentu saja kehilangan darahnya pasti lebih sedikit, dan lower treatment cost. Jadi ada significant therapeutic benefits. Tapi kalau teman-teman lihat di yang saya berikan tanda merah, kita lihat ukurannya tumornya kecil-kecil. Jadi ini terkait dengan seleksi pasien yang baik. Misalkan ini yang paling besar cuma sekitar 14 mili ya. Jadi antara 5 sampai 14 mili. Kalau di kita banyak yang besar-besar ya Dr. Erwin ya. Jarang sekali ketemu yang kecil-kecil. Nah, kalau kita lihat safety profile-nya, memang kalau dengan ablasi pada pasien tiroid karsinoma itu sekitar 3,4%. Tetap ada kemungkinan suaranya jadi serak, tetap bisa aja ada. Kalau dalam mengerjakannya kena nervus laryngeus. Ada nyeri leher, discomfort, atau transient thyroid dysfunction. Major complication-nya bisa permanent focal cord paralysis, cuma sangat jarang. Kemudian kalau luas sekali bisa juga memerlukan hormone replacement, tapi sangat jarang. Atau vascular injury. Jadi secara bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa thermal ablasi ini cukup aman dengan risiko komplikasi yang rendah. Dan tentu saja hal yang paling penting dari pasien dengan kanker tiroid adalah bagaimana kita mempertahankan kualitas hidup pasien dengan kanker tiroid. Tentu saja dengan thermal ablasi ini, karena fungsi tiroidnya masih normal, tidak ada surgical scarring, fast recovery, dan juga di sini dibahas terkait dengan reduce anxiety dibandingkan dengan yang active surveillance karena nodulnya sudah terablasi semua. Nah, satu concern yang terkait dengan thermal ablasi adalah dari long term follow up. Saat ini data yang ada, follow up yang paling panjang baru sekitar 10 tahun. Dengan disease free survivalnya cukup tinggi 93,9%, disease progression di 6,1% pasien. Complete tumor disappearance 97,2%. Tapi tadi syaratnya kalau melakukan thermal ablasi memang harus ada jarak antara nodul tiroidnya dengan area organ yang penting supaya waktu diablasi dia bisa terablasi secara lengkap. Dan juga tentu saja perlu monitoring dengan melakukan USG tiroid secara berkala. Disarankan bulan pertama 3, 6, 12 dan setelah itu dilakukan tiap tahun. Memang saat ini belum ada publikasi yang menunjukkan panduan ya secara detail bagaimana dengan tiroglobulin dan lain sebagainya. Kita masih menunggu data-data yang ada. Pemeriksaan fisik juga menjadi penting untuk menentukan adanya local recurrence misalkan limfadenopati. Jadi sama dengan active surveillance, prinsipnya yang paling penting adalah dipilih pasien yang sesuai. Kalau primary thyroid cancer dipilih yang T1, N0, M0. Papiler. Pilih yang low risk papiler, pasien yang menolak operasi atau mungkin tidak memungkinkan untuk menjalani operasi. Tumor tanpa gambaran histologik yang agresif. Kalau kita bisa kerjakan core needle misalkan. Ada posisinya juga untuk recurrent thyroid cancer. Misalkan recurrency lokal hanya di thyroid bed, cervical lymph node metastasis, atau pasien dengan high surgical risk dengan local recurrence. Pada pasien-pasien ini tidak dianjurkan ukuran lebih dari 2-3 cm dengan extensive extrathyroidal extension. Ada distant metastasis agresif histologikalnya, dan ini tadi proximity dengan critical structures. Kalau lokasinya dekat tidak dipilih karena kita nggak bisa mendapatkan adequate safety margin dengan struktur penting lainnya dan gangguan perdarahan. Walaupun demikian kedepannya nanti tentu saja perlu studi-studi lain. Kebanyakan masih non-randomized trial, ada potential selection bias, kebanyakan masih di Asia dan Korea, Jepang. Follow up-nya paling panjang tadi 10 tahun. Dan ini sangat operator dependent.
dan dari studi-studi yang ada masih limited terkait kriteria seleksi pasien yang optimal. Ke depan kita masih menunggu large scale RCT ya, membandingkan surgery dengan thermal ablasi, dan juga perlu protokol yang unified terkait dengan seleksi kriteria pasien. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita kembali ke perjalanan seorang pasien datang dengan nodul tiroid, pasti diawali dengan ada rasa was-was gitu ya. Ketemu dokter ada benjolan, dokter akan melakukan pemeriksaan darah dan biasanya USG harus wajib dikerjakan. Setelah itu distratifikasi, perlu biopsi apa enggak? Setelah biopsi dibaca, baru menentukan langkah selanjutnya. Mau operasi, habis operasi mau radionuklir, atau thermal ablasi, atau cukup tadi dilakukan active surveillance. Saat ini surgery masih menjadi terapi utama. Tapi mungkin semakin ke depan karena screeningnya makin baik, akan makin banyak sekali pasien-pasien, subset pasien yang mungkin akan benefit dari non-surgical. Untuk selected patient, active surveillance dan atau thermal ablasi ini bisa menjadi pilihan. Yang penting adalah diskusikan dengan pasiennya terkait dengan pilihan-pilihan terapi. Nah, kalau di rumah sakit teman-teman ada tumor board tiroid, nah bisa diskusikan juga di tumor board untuk pilihan yang terbaik. Oke, saya sedikit tadi menjawab yang Dr. Agnes menyebutkan kita akan membuat, sebenarnya sama Dr. Erwin juga kita pernah membuat proposal terkait molecular testing. Jadi pasien-pasien Bethesda 3 dan 4, nanti kita akan kembangkan pemeriksaan molecular genetic testing untuk membedakan mana yang perlu operasi maupun tidak. Proposalnya sudah jadi sebenarnya Dr. Erwin ya, cuma waktu itu kita agak delay terkait dengan perizinan dan sebagainya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya saya undang Dr. Erwin untuk maju ke depan. Silakan Dr. Erwin. Silakan, ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, Prof. Silakan Dr. Amanda. Terima kasih Dr. Diki. Pertanyaan untuk Dr. Erwin, Dok. Saya endokrinologis di Pontianak. Pada kebetulan kemarin ada kasus, jadi memang saya dikonsulkannya itu pasiennya menjelang operasi, jadi sudah ada waktu timing untuk operasi. Kemudian saya dikonsulkan untuk toleransi operasinya. Jadi pasien geriatri, dia dengan baseline-nya itu, jadi dia tumor tiroid, FNAB-nya dengan malignansi, tapi ada infiltrasi di trakea. Jadi sudah ada infiltrasi di trakea. Nah, pertanyaannya adalah mungkin untuk tambahan untuk saya khususnya Dok gitu ya, dalam memberikan toleransi operasi, kira-kira untuk kasus yang sudah ada terutama di infiltrasi ke saluran nafas gitu ya. Nah, apa yang harus kami misalnya khususnya di tim ini gitu ya, apa yang harus kita consider atau kita awasi gitu. Karena ternyata perjalanan operasinya ternyata saya nggak tahu ya, kayaknya sih agak susah mengevakuasi si infiltrasi trakea, kemudian dia post op jadi bermasalah dan prolong dengan obstruksi saluran nafas dan segala macam. Makasih. Ya, terima kasih. Jadi pada kasus geriatri ya tentu perioperatif sangat kita perlukan, sehingga adanya tim perioperatif itu harusnya sangat membantu, terutama pada kasus-kasus yang ya debatable. Kita harus melakukan operasi, tetapi kondisi pasien yang tidak terlalu baik, morbiditas misalkan, oke lah kita dapat, tentunya toleransi pemeriksaan sebelumnya sudah dikerjakan. Nah, untuk yang extension ke organ sekitar, seperti tadi bisa di sana ada trakea, ada vena jugularis, ada karotis, bahkan ke belakang ke vertebra. Untuk trakea tentunya surgeonnya harus sudah tahu ada stratifikasi sebelum tindakan operasi. Dia harus melihat ekstensi sampai di mana. Nah, kan pasti ada gradasi untuk ekstensinya. Apakah hanya attach saja, hanya pada permukaan depan saja, atau bahkan sampai ke dalam, ke mukosa. Itu tentu sangat berbeda gradasinya.
Untuk kasus-kasus yang hanya menempel sedikit, umumnya dokter bedah akan melakukan slicing istilahnya. Jadi di slicing pada trakeanya itu diangkat dengan harapan apa? Tidak terlalu morbiditas untuk trakeanya, karena kalau dilakukan reseksi pasti ada orang tua, dia akan prolong menggunakan juga mungkin ventilator, harus disambung. Jadi kita slicing dengan harapan ini DTC, PTC, papillary type. Artinya masih ada dokter Alvita di sana. Bantuan untuk radioiodin sangat baik sekali untuk papillary type. Jadi yang seperti itu tentu dokter bedah tidak akan melakukan reseksi trakea, tetapi yang sudah masuk ke dalam harusnya dilakukan reseksi. Di situ menjadi masalah karena memanjang dan sebagainya. Sehingga tim perlu di setiap rumah sakit itu pada kasus-kasus yang advance kita bicarakan, karena masalahnya tidak hanya pada saat operasi, pada orang tua prolongnya itu justru yang akan memperberat kondisi-kondisi yang berikutnya. Jadi sarannya bagaimana kalau pas hampir-hampir last minute mau masuk kamar operasi, ya tentunya kan bertanya, sejawat harus bertanya kepada surgerinya, Anda mau melakukan sejauh mana? Tentunya kan seperti itu juga, ada diskusi. Enggak, kami hanya melakukan sampai segini aja, slicing saja, jadi patensi trakea masih tetap baik, sehingga harapannya dia tidak akan prolong berlama sampai ventilator, sehingga dia bisa cepat. Berbeda kalau ini kami akan lakukan reseksi dan akan kami sambung langsung. Nah tentu disitulah peran sejawat dapat lebih menentukan pasien tersebut. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, jelas mungkin dari Dr. Amanda ya. Ada lagi pertanyaan dari Prof dan dokter sekalian? Ya, silakan dok. Terima kasih dok. Saya Dr. Eri dari Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Saya menemukan kasus wanita 20 tahun dengan papiler karsinoma, kemudian dilakukan total tiroidektomi. 1 tahun kemudian recurrence dok. Nah, kemudian dilakukan reoperasi, dilakukan tindakan. Dari pengalaman sejawat narasumber, kira-kira recurrence pada usia muda itu berapa banyak? Kemudian yang kedua, bagaimana mendeteksi apakah ini akan terjadi recurrence atau tidak? Mungkin itu dok. Terima kasih. Baik, masih dari silakan Dr. Erwin. Ya, makasih Dr. Eri. Jadi tentang rekurensi tadi kan di depan juga kami sampaikan angka rekurensi yang bisa meningkat ya, sangat banyak faktor, dari faktor jenis, tentunya varian yang agresif, misalkan tolsel. Tolsel itu sudah dioperasi bersih sih, muncul lagi, muncul kembali. Nah yang kedua, teknik operasi tentu tidak ada dokter bedah yang mau meninggalkan secara kasat mata. Pasti dokter bedah akan berupaya melakukan tindakan yang bersih. Kemudian tindakan, jadi tidak cukup pada keganasan, suatu keganasan tidak cukup hanya surgery saja. Kita perlu terapi adjuvan. Nah, bagaimana respon untuk terapi tersebut? Artinya dia sudah dioperasi, dilakukan ablasi, tetapi tipenya ataupun responnya yang tidak baik, ya itu juga akan menyebabkan rekurensi. Nah, memang pada untuk tindakan surgery yang bersih secara kasat mata memang dilakukan, tetapi bersih secara kedokteran nuklir itu jarang sekali terjadi. Kalau dokter bedah melakukan operasi, kemudian dilakukan WBS, hampir sekitar 60-70% itu selalu ada sisa. Jangan lupa, sisa itu harus dibersihkan, dibereskan. Jadi tidak cukup hanya operasi saja. Nah, tadi
pada usia 20 tahun ya memang ada beberapa kondisi tadi ya, jadi kondisi pas jenis type-nya, jenis tindakannya maupun kelengkapan terapinya. Tadi juga saya katakan paling banyak rekurensi itu terjadi karena persistensi. Artinya apa? Tidak bersih. Nah, makanya selalu kita harus buktikan dan dilakukan treatment yang baik dengan radioablasi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Erwin. Mungkin saya menyambung sedikit, boleh tanya juga ya dok. Kan tadi teknik operasi banyak sekali ya dok. Kalau supaya, apakah ada perbedaan terkait tadi ya, supaya kan operasi harus bersih semua gitu kan. Selama ini yang paling konservatif kan yang di leher biasa. Nah dari yang baru-baru tadi apakah buktinya cukup sama gitu ya, equal terkait dengan bersih pasca operasinya dok? Memang ada penelitian yang membandingkan completeness untuk ini, pertama dari tepi dan kedua juga dari tadi penilaian dengan WBS pasca operasi itu hampir sama. Tentunya pada orang yang memang jam terbangnya sudah baik. Jadi tidak bisa membandingkan langsung, ini sama-sama yang sudah lama berpengalaman di endoskopi maupun di open, hasilnya sama. Ya. Baik, makasih. Masih ada waktu panitia? Masih? 2 menit, silakan satu pertanyaan lagi, pendek. Ya silakan dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin bertanya ke Dr. Diki. Perkenalkan dok, saya Firdaus dari Riau. Saya ingin bertanya dok, apakah adakah perkembangan atau guideline terbaru mengenai tindakan profilaksis krisis tiroid atau thyroid storm pada tindakan-tindakan preoperatif, di mana dalam hal ini ya yang saya tahu kan kita berikan steroid dosis tinggi, obat anti tiroid high dose. Apakah ada yang terbaru? Maksudnya berapa lama akan kita berikan profilaksis tersebut sebelum dan sesudah terapi, dan mungkin ada karena ada berbagai macam cara-cara kita untuk approach operatif tindakan membuang tiroid ini, apakah ada cara tertentu yang kita harus lebih aware terjadi krisis tiroid setelah tindakan? Terima kasih dok. Ya, terima kasih dok. Jadi kalau terkait dengan persiapan perioperatif, memang basicnya kita periksa fungsi dari tiroidnya dok. Jadi harapannya memang fungsi dari produksi hormon tiroidnya sudah terkendali. Kalau kasus-kasus nodul tiroid yang pada umumnya relatif fungsi tiroidnya cukup bagus, jadi biasanya resikonya juga relatif kecil. Dilihat juga dari struktur vaskularisasi, misalkan pada pasien Graves' disease yang kemudian ada nodul ternyata karsinoma di operasi, itu persiapannya harus lebih baik. Setahu saya dari yang saya baca belum ada pendekatan yang baru ya dok, masih pendekatan bahwa kalau dia kondisinya hipertiroid dan high risk untuk thyroid storm, maka persiapannya mirip dengan terapi pada thyroid storm. Saya rasa belum ada kepustakaan yang baru ya dok untuk terkait hal itu. Mungkin itu aja. Dr. Erin mau menambahkan dok? Terkait persiapan dari sisi bedah, terkait lugol atau apa untuk mengurangi vaskularisasi? Iya, kalau dari bedah kan memang beberapa kasus tuh kita sudah upayakan, coba sudah konsulkan endokrin juga. Kita kan harapannya tuh bedah eutiroid nggak tercapai juga gitu loh. Terus bagaimana ini? Mau sementara kondisinya tambah membesar. Nah, sehingga biasanya kita upayakan juga dengan lugolisasi. Kita berikan, tapi kan ada syaratnya juga, ya kan Dokter Diki? Tidak bisa dalam keadaan hipertiroid kita kasih lugolisasi juga. Tetap saja di sana. Dan ya sekali lagi tindakannya akan jauh harus lebih hati-hati. Dokter bedahnya harus step by stepnya harus hati-hati, sangat mengurangi terjadinya perdarahan. Sehingga kalau ada sedikit darah kita cuci, sedot lagi,
Jadi seperti itu, kalau perioperatifnya masih sangat seperti tadi, sangat beresiko. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Erwin. Mengingat waktu, terima kasih banyak Dr. Erwin untuk sharingnya. Semoga teman-teman bisa memahami bagaimana perjalanan seorang pasien dengan kanker tiroid. Saya rasa semua dokter, baik itu dokter umum, penyakit dalam, pasti akan pernah ketemu gitu kasus dengan nodul tiroid, baik itu yang nanti akan lanjut ke diagnostik maupun yang pasca operasi, yang mungkin sudah remisi atau complete response untuk kontrol ke tempat praktek teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Dr. Erwin. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih.